Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan yang baik ini kita akan sedikit berbicara mengenai hierarki perundang-undangan dan efek hierarki tersebut di bidang kefarmasian. Untuk hierarki sendiri merupakan suatu susunan hal, baik itu objek, baik itu nama, nilai, kategori, dan lain sebagainya, di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai tingkatan yang berada di atas, di bawah, atau pada tingkat yang sama dengan yang lainnya, atau bisa dikatakan hierarki itu sebagai suatu jenjang atau tata urutan. Oleh karena itu, ketika kita sambungkan dengan perundang-undangan, maka hierarki perundang-undangan memiliki maksud di mana peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari sini bisa kita tarik fungsi dari hierarki sendiri, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum. Karena dengan adanya hierarki perundang-undangan, antara satu peraturan perundang-undangan tidak lagi saling bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Terutama peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih tinggi. Sampai saat ini di Indonesia sendiri sudah ada 4 kali perubahan terkait dengan hierarki perundang-undangan. Hierarki perundang-undangan pertama kali diatur di dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS tahun 1966. Kemudian dirubah yang didasarkan pada TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Kemudian hal ini dirubah kembali didasarkan pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 dan dirubah kembali terakhir hierarki perundang-undangan ini yang didasarkan pada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk hierarki perundang-undangan sendiri diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2019 yang tata urutannya sebagai berikut. Yang pertama, atau peraturan perundang-undangan tingkatannya yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua yaitu TAP MPR. Kemudian yang ketiga, undang-undang atau peraturan pengganti undang-undang yang biasa kita sebut atau biasa kita singkat dengan Perpu. Kemudian yang keempat yaitu peraturan pemerintah atau biasa kita singkat dengan PP. Kemudian yang kelima peraturan presiden atau biasa kita singkat dengan Perpres. Dan yang keenam yaitu peraturan daerah, baik itu peraturan daerah di tingkat provinsi, kemudian bawahnya peraturan daerah di tingkat kabupaten atau kota. Ini merupakan hierarki perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Terus untuk peraturan menteri di mana? Untuk peraturan badan POM di mana dan lain sebagainya? Apakah itu memiliki ketentuan hukum atau apakah itu memiliki kekuatan hukum di dalam mengikat kita sebagai tenaga kefarmasian? Ternyata itu semua memiliki kekuatan hukum. Hal ini didasarkan pada pasal 8 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011.
Untuk pasal 8 sendiri ayat 1 menyatakan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 yang telah saya bacakan tadi, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, DPRD provinsi, gubernur, DPRD kabupaten atau kota, bupati atau wali kota, kepala desa atau yang setingkat. Kemudian pada pasal 2, kemudian pada ayat 2 pasal 8 ini menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangannya. Oleh karena itu, kita selaku tenaga kefarmasian tetap harus menjalankan peraturan perundang-undangan, terutama terkait bidang kefarmasian yang biasa dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, oleh Badan POM dan lain sebagainya. Kita tetap harus mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan tersebut, karena peraturan-peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum dan kita selaku tenaga kefarmasian harus ikut mentaati peraturan yang telah diterbitkan tersebut. Kemudian, berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, dasar hukum khusus yang tertinggi yang dimiliki oleh tenaga kefarmasian sampai saat ini ada pada level peraturan pemerintah. Tepatnya diatur pada peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian. Di lain pihak, setidaknya sudah ada 3 kelompok tenaga kesehatan yang memiliki undang-undang sendiri sebagai dasar hukum profesinya. Yang pertama, yaitu tenaga medis atau dokter, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Kemudian yang kedua, yaitu perawat, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Kemudian yang ketiga yaitu bidan, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang kebidanan. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam level atau sebelum kita masuk ke dalam efek negatif karena perbedaan level peraturan ini, maka kita terlebih dahulu membuka kembali tentang pengertian dari pekerjaan kefarmasian. Untuk pekerjaan kefarmasian ini, pengertiannya diatur di dalam pasal 1 butir 1 PP 51 tahun 2009 yang menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Artinya, dari peraturan pemerintah ini sebenarnya pemerintah memberikan hak, memberikan amanat tanggung jawab yang besar bagi tenaga kefarmasian di dalam mengelola sediaan farmasi, yang dimulai dari proses produksi sampai penyerahan sediaan farmasi kepada masyarakat.
itu merupakan pengertian pekerjaan kefarmasian, atau bisa kita sebut dengan hak, bisa kita sebut dengan keahlian maupun kompetensi tenaga kefarmasian di dalam bidang kefarmasian. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan satu contoh yang merugikan bagi tenaga kefarmasian di dalam menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian ini, karena kerugian ini didasarkan pada perbedaan level peraturan perundang-undangan. Contoh di sini terkait dengan pengaturan tenaga kesehatan lain yang diperbolehkan oleh undang-undang memberikan pelayanan kefarmasian, atau diperbolehkan sedikit menyelenggarakan pekerjaan kefarmasian. Saya ambil contoh salah satu yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Di dalam pasal 30 ayat 1-nya disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan perorangan, perawat itu memiliki beberapa kewenangan. Di dalam pasal 30 ayat 1 ini saya mengambil kewenangan yang didasarkan pada huruf C, yang menyatakan bahwa perawat berwenang di dalam melakukan penata laksanaan pemberian obat kepada klien sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 huruf C ini, diketahui bahwa perawat itu boleh di dalam memberikan pelayanan obat kepada pasien berdasarkan resep dokter. Dari ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf C ini memberikan kewenangan kepada perawat untuk memberikan obat kepada pasien. Ketentuan ini juga memberikan dasar hukum kepada dokter untuk memberikan resep kepada perawat. Walaupun di dalam beberapa prakteknya itu perawat mengambil dan memperoleh obat dari farmasi, kemudian baru melakukan tindakan, khususnya di bidang pelayanan yang ada di rumah sakit. Tetapi pasal ini itu sebenarnya tidak memberikan ketentuan di fasilitas kesehatan mana perawat boleh memberikan pelayanan resep. Kita tahu bahwa fasilitas pelayanan kesehatan sendiri itu ada beberapa, seperti rumah sakit, puskesmas, klinik, tempat praktik mandiri, dan lain sebagainya. Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, perawat boleh memberikan resep kepada klien atau kepada pasien di mana perawat tersebut menjalankan praktik profesinya. Kemudian untuk pandangan pribadi saya, seharusnya kita selaku tenaga kefarmasian itu yang memiliki hak, memiliki keahlian, dan memiliki kompetensi di dalam memberikan pelayanan resep sesuai dengan pengertian dari pekerjaan kefarmasian yang saya sebutkan tadi, yang didasarkan pada pasal 1 butir 1 PP 51 tahun 2009. Kenapa kita selaku tenaga kefarmasian itu memiliki keahlian, memiliki kompetensi, dan memiliki hak terkait dengan pemberian pelayanan resep? Karena di dalam keilmuan kita, khususnya di bidang ilmu farmasi yang kita miliki ini, ketika kita mendapatkan suatu resep dokter,
maka kita harus melakukan screening resep. Kita tahu bahwasanya screening resep itu dimulai dari aspek administratif, aspek farmaseutik, dan aspek klinis. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pasien yang didasarkan pada resep dokter itu bisa maksimal. Sehingga peluang kesalahan di dalam pelayanan resep oleh tenaga kefarmasian itu sangat kecil, karena kita minimal ada 3 screening yang kita lakukan. Minimal screening itu ada 2 yang harus kita lakukan, yaitu administratif dan farmaseutik. Tapi untuk khusus beberapa orang yang memiliki gejala klinis tertentu, maka kita harus melakukan screening klinis juga. Hal ini yang membuat pelayanan resep itu sebenarnya kompetensinya itu dimiliki oleh tenaga kefarmasian. Ketika pelayanan resep itu dilakukan oleh tenaga kesehatan selain tenaga kefarmasian, maka kemungkinan kesalahan di dalam memberikan pelayanan resep tersebut itu peluangnya lebih besar daripada pelayanan resep yang diberikan oleh tenaga kefarmasian. Ketika pelayanan resep itu memiliki atau terjadi kesalahan di dalam pelayanan resep, maka tujuan pengobatan, di mana pengobatan itu untuk meningkatkan mutu kesehatan pasien yang maksimal, tidak akan tercapai dengan sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan pribadi, ketentuan ini yang ada pada ketentuan pasal 30 ayat 1 huruf C ini pada Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014, menurut saya sebagai tenaga kefarmasian telah hal ini merugikan kami selaku tenaga kefarmasian, karena tenaga kefarmasian itu ahli di bidang pelayanan resep, tetapi pelayanan resep tersebut juga boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan lain. Kalau berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang saya sebutkan ini, maka perawat boleh memberikan pelayanan resep. Seharusnya kita selaku tenaga kefarmasian memiliki kepedulian lebih. Ternyata apa? Ternyata peraturan perundang-undangan atau dasar hukum terkait dengan pekerjaan kefarmasian kita itu belum kuat. Karena tadi bahwasanya untuk pekerjaan kefarmasian, pengertian maupun hak dari pekerjaan kefarmasian itu masih diatur di peraturan pemerintah, sedangkan untuk pelayanan resep yang dari perawat ini sudah diatur di level undang-undang. Karena ada perbedaan peraturan perundang-undangan ini, maka kita selaku tenaga kefarmasian mungkin sedikit dirugikan atas peraturan perundang-undangan ini. Tetapi berdasarkan hukum yang berlaku, maka kita tidak bisa sewenang-wenang atau kita tidak bisa menang sendiri terkait dengan pelayanan resep. Artinya apa? Sampai saat ini mungkin dengan batas yang terbatas, pasien itu masih diperbolehkan untuk mendapatkan pelayanan resep dari perawat. Begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kesalahan yang
sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.